Hai guys, selamat datang di Aku Suka Kue. Walaupun bukan kue, tapi ini spoiler film drakor seru. Film drakor kali ini bercerita seorang perempuan yang bernama Nayong adalah editor yang telah bekerja selama 10 tahun. Meskipun sudah bekerja secara mati-matian, ia masih belum memiliki rumah sendiri. Ia saat ini tinggal di kontrakan, tetapi dia menjaga kontrakannya itu seperti rumahnya sendiri. Ia sangat mencintai rumahnya yang mencerminkan kepribadian dan emosinya sendiri. Tetapi semua berubah ketika Yoo Jae-sung, yaitu adalah CEO dari majalah Monthly House, muncul dan tertarik untuk membeli rumahnya yang kini ditinggali oleh Nayong. Sehingga Nayong harus pergi dari kontrakan tersebut. Sebelum dia pergi, dia bertengkar dulu nih dengan si Yoja Sung, yaitu CEO itu, dan melemparkan makanan ke muka si CEO itu. Dan si Nayong akhirnya mencari kontrakan dan menempati kontrakan yang lebih kumuh untuk menghemat biaya keuangannya dia. Dan pada saat itu pun Nayong masih menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Dan dia juga menanyakan pekerjaan kepada seniornya dia. Dan besok harinya Nayong dihubungi oleh si senior untuk datang ke Monthly Magazine Home untuk melakukan interview, dan tanpa pikir panjang dia langsung melamar tanpa diinterview dan langsung diterima. Yang mengagetkan, dia tidak mengetahui bahwa CEO itu adalah si Yoo Jae-sung, yaitu di awalnya CEO itu tidak mengenali bahwa dia adalah si perempuan yang berantem dengannya, sehingga Nayong tetap bekerja di sana. Dan untuk menyambut ada rekan baru dari perusahaan, mereka akhirnya makan-makanlah mereka, tapi Nayong itu mabuk, sedangkan rekan-rekannya tidak. Dan yang mengantar Nayong akhirnya CEO yang mengantarnya. Dan ketika sudah sampai rumah Nayong, si Nayong ini diserang oleh penyelinap. Tapi untungnya CEO itu datang untuk menolong karena ingin mengembalikan dompet Nayong yang tertinggal. Pada saat itu, CEO merasa kasihan, akhirnya mengizinkan Nayong untuk tinggal di kontrakan tanpa memberikan deposito. Oke guys, kita masuk ke episode 2 Monthly Magazine Home. Nah, lanjut, yaitu berganti scene lagi di mana dia sedang mengunjungi kliennya bersama si Nayong dan CEO itu, dan juga fotografer. Fotografernya ini adalah ternyata adik dari CEO. Di sini Nayong ingin menghemat keuangan sehingga dia makan barbar untuk mengurangi pengeluaran, sehingga malam itu tidak usah makan lagi menurut dia. Dia akhirnya menerima kimchi dari klien, tapi CEO tidak senang dengan itu. Pas dalam perjalanan, CEO itu mengendarai mobil, tiba-tiba mobilnya oleng dan semua kimchi yang Nayong terima dari klien semuanya tumpah, dan CEO di situ sangat marah sehingga dia menurunkan Nayong, dan Nayong pulang dengan si fotografer itu. Di esok harinya pun si Nayong bekerja dengan mengalami kesialan lagi karena juniornya melakukan kesalahan sehingga membakar sofa produk perusahaan, sehingga dia merasa kasihan dan tidak tega. Akhirnya dia melindungi juniornya itu, dan pada akhirnya dia dimarahi kembali oleh si CEO atau bosnya atas kejadian itu, padahal di situ bukan Nayong yang melakukannya, tapi si Nayong ini tidak sama sekali membela diri karena dia untuk melindungi si juniornya. Pada malamnya, fotografer itu, adik si bos ini, bilang kepada CEO atau bosnya bahwa kesalahan atas sofa kebakar bukanlah salah si Nayong. Nah, mungkin karena kasihan, akhirnya bosnya membuat kerugian itu dibayar oleh perusahaan. Karena latar belakang CEO atau bos ini sebelumnya ternyata adalah dari orang susah, dan sama seperti Nayong harus berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu. Dan episodenya berlanjut guys. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe ya untuk nonton video aku selanjutnya. Terima kasih.